Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S pecah, nama Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Umar Dhani ikut terseret. Umar Dhani merupakan salah satu pihak yang menganggap bahwa informasi mengenai Dewan Jenderal merupakan bagian dari pertikaian internal Angkatan Darat. Kemudian dia mengeluarkan surat perintah harian yang mengatakan bahwa Auri tidak ikut campur dalam G30S. Dan Auri menyetujui adanya gerakan pembersihan sesuai garis pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno. Lantas, bagaimana akhirnya Umar Dhani terseret dalam G30S hingga dijatuhi hukuman mati? Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Marsikal TNI Umar Dhani merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang menjabat pada periode 1962 sampai 1965. Walaupun masa jabatannya hanya 3 tahun, pada masa kepemimpinannya Auri pernah memiliki armada terkuat di Asia Tenggara. Pengangkatan Umar Dhani sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara merupakan pilihan sendiri dari Insinyur Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Hingga saat ini, ia menjadi Kepala Staf TNI AU termuda yang pernah diangkat dalam sejarah. Saat pengangkatannya, ia baru berusia 38 tahun. Pada masanya, Angkatan Udara yang dipimpin oleh Umar Dhani sangat loyal kepada Presiden Soekarno. Mereka pun mendukung gerakan Ganyang Malaysia, yang saat itu digembor-gemborkan Soekarno. Hanya saja pihak Angkatan Darat yang saat itu dipimpin Soeharto tidak mendukung kebijakan itu dengan sepenuh hati. Umar Dhani lahir di Surakarta pada 23 Januari 1924. Pada masa kecilnya, ia dibesarkan di keluarga ningrat terpelajar yang menjabat di birokrasi pemerintahan. Ia mengawali pendidikan di Holland Inlandes School, Klaten pada tahun 1937. Lalu Mer Uigetbreit Langer Onderwijl Kristen Solo pada tahun 1940. Dan kemudian Algemeen Middelbaar School, Yogyakarta pada tahun 1942. Pada tahun 1946, ia menjadi penyiar RRI Tawangmangu. Namun saat menjadi penyiar, ia dan teman-teman lainnya tidak menerima gaji. Ia memperoleh nafkah dari berjualan obat secara door to door. Pada bulan Juli 1950, Angkatan Udara membuka pendaftaran bagi pemuda Indonesia untuk dididik sebagai penerbang. Umar Dhani yang saat itu berusia 28 tahun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia pun masuk dalam 60 penerbang kadet Auri yang dikirim untuk belajar di Academy of Aeronautics Taola, California, Amerika Serikat. Bulan November 1951, ia berhasil menyelesaikan pendidikan di sana. Sekembalinya ke Indonesia, ia dilantik sebagai Letnan Muda Udara 1. Ia pun ditunjuk sebagai kopilot Dakota di Pangkalan Udara Cililitan. Selain itu, ia juga ikut serta dalam penugasan operasi militer seperti pada PRRI di Sumatera. Karir Umar Dhani melesat cepat dalam waktu 9,5 tahun. Belum genap berusia 38 tahun, ia diangkat sebagai Panglima Angkatan Udara menggantikan Suryadi Suryadharma pada 19 Januari 1952. Karena loyalnya TNI AU terhadap Presiden Soekarno, pada 3 Mei 1964, Umar Dhani membentuk dan memimpin Komandan Mandala Siaga atau Kogala untuk menghadapi Malaysia. Namun di saat yang bersamaan, ia terlibat friksi dengan Maijen Soeharto. Soeharto berkata kepada Soekarno kalau Umar Dhani tidak cocok jadi Panglima Kolaga. Bahwa semasa jabatannya sebagai Kasau, pasukan yang dipimpin oleh Umar Dhani sangat loyal terhadap Soekarno. Mereka mendukung gerakan Ganyang Malaysia yang dilancarkan Soekarno pada masa itu. Namun pihak Angkatan Darat lebih condong kepada Soeharto tidak mendukung gerakan tersebut sepenuh hati. Bahkan Soeharto sempat mengatakan kepada Soekarno bahwa Umar Dhani tidak cocok menjabat sebagai Panglima Kolaga, komando siaga untuk menghadapi Malaysia yang dibentuk pada Mei 1964. Sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, Umar Dhani mendengar kabar mengenai G30S melalui siaran berita RRI. Setelah itu, spontan Umar menulis perintah harian
Menpangau 1 Oktober dan konsep untuk dikirim ke Departemen Angkatan Udara. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Umar mendapat telepon dari Letkol Suparto bahwa Soekarno dalam perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Mendengar kabar itu, dia berencana menarik kembali konsep yang dibuatnya. Namun catatan itu telah sampai ke Depau. Sebagai langkah tegas untuk menindak kecerobohan Umar Dhani, pada 14 Oktober 1965, Soekarno memerintahkannya untuk melawat ke negara-negara Eropa dan Asia dalam rangka menjalin kerjasama dengan AURI. Sebelumnya, Umar telah mengajukan pengunduran diri tetapi ditolak. Umar Dhani bersama anak dan istrinya menjalankan tugas ke luar negeri selama 6 bulan 3 hari. Pada 20 April 1966, Umar sekeluarga memutuskan kembali ke Indonesia karena rasa tanggung jawab. Begitu mendarat di Semplak Bogor, mereka langsung ditempatkan di Bungalow AURI Cibogoh. Mereka tidak diperbolehkan untuk keluar. Umar Dhani pun diadili dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa dan dinyatakan bersalah. Dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, Umar Dhani memberikan pernyataan bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh personel-personel AURI. Segala perbuatan dan tindakan anggota-anggota AURI yang saya pimpin selama 1409 hari, yaitu dari tanggal 18 Januari 1962 sampai tanggal 27 November 1965, adalah menjadi tanggung jawab saya penuh, kata Umar Dhani. Berlandaskan pernyataan itu, segala keterlibatan Tamtama, Bintara, dan perwira AURI dalam G30S dilimpahkan kepada Umar Dhani selaku kasau. Umar Dhani dikenai pasal 110 ayat 2, pasal 108 ayat 1, dan pasal 55 ayat 1 KUHP atas tuduhan memberi kesempatan kepada orang lain atau keterangan untuk melakukan pemberontakan bersenjata. Umar Dhani juga dituding terlibat G30S karena kawasan PAU Halim Perdana Kusuma kerap dijadikan tempat latihan bagi para pemuda rakyat, salah satu organisasi di bawah naungan Partai Komunis Indonesia. Atas tuduhan ini, Umar juga dikenai pasal 110 ayat 1, pasal 107 ayat 1, dan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hakim memberi vonis hukuman mati untuk Umar Dhani pada 25 Desember 1966. Hukuman Umar Dhani pada akhirnya diubah dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dia mendapat keringanan berdasarkan surat keputusan Presiden tertanggal 14 Desember 1980. Sri Wuryanti, istri Umar Dhani, kembali mengajukan gerasi kepada Presiden yang saat itu telah dijabat oleh Soeharto. Gerasi yang merupakan hak prerogatif Presiden di mana terpidana mati mendapat pengampunan. Dengan persetujuan Umar Dhani, istrinya mengirim surat permohonan gerasi kepada Soeharto sebanyak 3 kali, yakni 7 April 1993, disusul 25 Agustus 1994, dan 12 Oktober 1994. Terdapat terpidana lainnya yang bernasib sama seperti Umar Dhani, yakni mantan Wakil Perdana Menteri 1, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, dan mantan Kepala Staf Badan Pusat Intelijen Brigjen Polisi R. Sugeng Sutarto. Keduanya juga terlibat G30S. Ketiganya telah mendapat gerasi dan dibebaskan. Mensesnek Murdiono sempat menekankan bahwa Subandrio, Umar Dhani, dan Sutarto bukan PKI. Mereka dianggap telah mencoba atau berusaha untuk memberikan kepada orang lain ikhtiar dan kesempatan dengan maksud untuk menyiapkan yang memudahkan makar dengan menggulingkan pemerintahan yang sah dan melakukan pemberontakan, ujar Murdiono. Ketika ditanya mengenai alasan penahanan, adapun alasan pemberian keringanan hukum adalah alasan kemanusiaan serta kondisi mereka yang sudah lansia. Pada 2 Juni 1995, pemerintah mengeluarkan Kepres 16B-G-1995. Berdasarkan keputusan itu, Umar Dhani mendapat keringanan hukuman. Dia pun dibebaskan pada 15 Agustus 1995 setelah mendekam di Bui selama 29 tahun. Namun kondisi kesehatan Umar Dhani tidak baik. Dia diketahui mengidap penyakit radang paru-paru yang mengakibatkan sesak napas. Umar Dhani wafat pada 24 Juli 2009 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit selama 2 hari.
Jenazahnya pun dikebumikan di TPU Jeruk Purut. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.